tahap pertama resensi buku. Nah, Dale Carnegie dalam buku ini The Magic of Public Speaking agak tebal sih bukunya, sekitar 600 halaman. Nah, kebanyakan teori-teori kayak gitu aja, teknis, pengalaman-pengalamannya, cerita-ceritanya. Dia sangat terinspirasi dengan Abraham Lincoln. Nah, tetapi izinkan saya meresensi buku tersebut menggunakan pendekatan gaya saya sendiri. Nah, maka saya mencoba untuk meresensi The Magic of Public Speaking menggunakan pendekatan epistemologi. Sehingga dalam tulisan saya itu saya sebut sebagai epistemologi public speaking. Apa maksudnya epistemologi public speaking? Bahwa dari setiap public speaking itu supaya kita bisa bedah alat-alat pengetahuannya. Yang pertama, bagaimana organ pendengaran, organ pengetahuan pendengaran. Nah, ketika kita mau berbicara, upayakan agar pendengar kita itu mendengarkan pembicaraan kita secara baik. Dalam hal ini kita perhatikan intonasinya pertama. Intonasinya itu harus jangan sampai kayak kecil gitu, hanya karena dia gugup kecil suaranya gitu. Pas main domi besar, maka yang kedua artikulasi, kejelasan. Ada biasa karena belibet cara bicaranya atau sudah nakalaan memang apa namanya orang tidur, yang tidak bisa WR. Nah, itu juga kendala-kendala. Okots dong. Intonasi, artikulasi itu penting didengarkan. Bagaimana agar apa yang kita bicarakan menggunakan epistemologi inderanya orang, dalam hal ini telinga, itu dapat tersampaikan dengan baik. Yang kedua, indera penglihatan. Nah, tadi sempat disinggung oleh kedua resenter sebelumnya, bagaimana kita menatap mata, jangan sampai menatap dada. Ada juga yang biasa pembicara, pengajar atau pembicara umum lainnya, dia menatap langit-langit. Jadi politik itu maksudnya apa? Ada yang lebih buruk adalah melihat ke bawah. Ada juga melihat ke bawah. Begini dah. Maksud datang ke sini jadi kayak rentenir dia kan, kalau melihat ke bawah pastinya harus ditatap matanya tetap ditatap. Makanya tadi itu kenapa kita lama sekali untuk setting tempat, karena kita mau melihat bagaimana nanti view-nya, baik kita di studio, netizen maupun kita sendiri sebagai resenter. Nah, itu pentingnya bagaimana di buku itu kita dijelaskan bagaimana menata lemaknya, yang bahkan sampai sirkulasi udara itu harus diperhatikan, jangan sampai orang kepanasan atau pengap. Itu mempengaruhi baik itu speaker maupun audiens, sama-sama mempengaruhi itu. Satu contoh bahwa pembicaraan kita itu gagal ketika audiens itu lebih banyak pegang-pegang kursi, misalnya kalau murid atau coret-coret meja atau yang sembarang dia bikin, itu artinya tidak penting sekali. Nah, kalau sekarang di zaman digital pastinya lebih banyak pegang HP gitu. Kalau pegang HP itu artinya ada something wrong terhadap apa yang kita bicarakan, karena orang lebih suka pegang HP gitu daripada mendengarkan apa yang kita bicarakan saat ini gitu. Misalnya ada asumsi, ya kan saya catat gitu. Ketika kita mendengar orang lain menggunakan tatap mata, itu informasi yang masuk, reseptivitas pengetahuan yang masuk di kepala itu lebih besar dibandingkan kita menggunakan dua metodologi. Kita catat, dengarnya juga. Nah, catat itu diperlukan untuk mereview nanti hasil materi kita. Apalagi sekarang ada di zaman digital, mending rekam. Salah satu alasan kita mengapa merekam seperti ini supaya kita bisa dengarkan kembali. Walaupun sudah kita bicarakan, misalnya ketika saya jogging misalnya speed fitness, itu saya dengarkan kembali apa-apa yang kita bicarakan. Bahkan saya biasa kata-kata sendiri, misalnya sudah 1 bulan lalu kayak contohnya itu apa yang ada pada cinta yang jika ada kan sempat saya tanya itu pada Fadli, saya ketawa sendiri pas mau tidur gitu. Akhirnya saya keluar ke depan, saya cerita sama Barka sama Arif pada malam hari itu. Nah, itu pengecap itu penting sekali juga untuk makan tepat pada waktunya. Jangan sampai kekenyangan, apalagi kelaparan. Ya sekarang, kayak misalnya kan ada pembicara ya, silakan tebak siapa itu pembicaranya. Ketika dia bicara kayak orang kelaparan, ya Leo dong yang pakai kuning. Kok gitu ya? Jadi kayak orang kelaparan dia. Jangan dia kekenyangan, sampai kita tinggal re. Aduh, sampai itu ya. Kan enggak, kalau suara perut kelaparan kan enggak terdengar juga. Enggak mungkin sampai kedengaran sampai orang lain.
Nah itu pengecat. Yang keempat, apa? Perabaan. Sebisa mungkin bawa alat peraga. Sebisa mungkin alat peraga. Ketika apalagi bagi anak sains ya, itu dia butuh sekali alat peraga. Misalnya kayak ketika dia mau menjelaskan anatomi tubuh, makanya dia bawa alat peraga. Tapi kalau sekarang kan lebih dibantu nih dengan adanya PowerPoint. Makanya saran dari Albert tadi bisa kita praktek besok mengenai PowerPoint itu supaya lebih visualisasinya itu lebih kena gitu, lebih dapat. Itu peraba. Yang kelima, semua yang hidup. Penciuman. Oh ini penting juga ini. Bagaimana kita memastikan ruangan itu tidak bau gitu, baik itu bau karena diri kita sendiri atau penonton atau lingkungan sekitar. Makanya harus ada terus itu. Yang sampai-sampai mau dijadikan tumbler gitu. Nah, lanjut ke epistemologi berikutnya, yaitu imajinasi. Ini penting. Gunakan terus imajinasi. Imajinasi itu penting sekali. Misalnya, ketika kita bilang begini, bayangkan kawan-kawan, penderitaan seorang ibu ketika dia melahirkan anaknya, kemudian dia menyusui, membesarkan. Bayangkan, disuruh kita membayangkan, disuruh kita berimajinasi, disuruh kita melakukan lompatan-lompatan pemikiran. Nah, itu salah satu karakter atau contoh-contoh pembicara yang baik. Selanjutnya mengenai wahmi atau hati, itu gunakanlah pendekatan yang sifatnya empati. Empati itu artinya kita merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain, even kita tidak pernah merasakan itu. Gitu. Kalau pernah mikir rasakan ya biasa aja gitu ya. Atau misalnya apa kira-kira pengalaman terburukmu yang tidak mungkin pernah kurasakan, misalnya tuh apa kira-kira? Putus sampai yang sekarang ya. Ya, masa pengalaman begini? Pengalaman terburuk ini? Iya. Apa kira-kira pengalaman burukmu yang malu sekali kok aku itu yang tidak mungkin pernah juga orang melakukan kesalahan yang sama, kira-kira? curi ayam. Sendal kah? Hah? Sendal pada saat bukan sebenarnya tidak ada maksud seperti itu kan, tapi sandal sama. Hilang. Sandal sama. Tertukar. Sandal yang tertukar. Judul sinetron. Nah kayak gitu. Misalnya sandal tertukar, saya akan mencoba mengulik, mengeksplorasi sandal yang tertukar itu, sehingga saya bisa berempati terhadap kasusmu. Apalagi bagi dua sih yang paling penting untuk memiliki kemampuan itu psikolog sama penasihat hukum. Penasihat hukum tidak akan bisa advokasi orang kalau kau tidak tahu sudut pandangnya dia. Dan yang terakhir adalah akal. Epistemologi akal itu berperan dalam public speaking itu agar kita dapat menyampaikan kebenaran. Makanya tadi dibilang kali ada logika public speaking, ada logikanya. Kali penting sekali kita belajar proposisi, ya. Kalau di kelas logikanya, biasanya selalu kita bicara proposisi, 5 jenis proposisi itu, mulai daripada argumentasi, retorika, debat, syair, puisi itu dan hoax. Jangan sampai ini pembicaraan atau proposisi itu retorika aja gitu, nggak ada argumentasinya. Syarat orang supaya ngangguk terus, itu kalau kita muatan argumentasinya itu, kalau bahasanya Opa kental, gitu, kental gitu. Jadi kental banget, misalnya ini ke dia bilang kental banget argumentasimu mestinya. Katanya pikiran, kata-katanya bernyawa, gitu. Bukan jerama otak. Ada jerama otak gitu. Istilah baru itu selalu dikeluarkan pikiran juga, jerama otak. Nah, sehingga bagaimana caranya membangun argumentasi yang baik? Dua. Pertama, perbanyak referensi. Yang kedua, asah terus itu logika. Nah, itu secara internal. Secara eksternal, berkumpullah bersama orang-orang yang memang juga sering tidak bersama orang yang retoris atau bahkan panggola atau fox. Kita akan berada di dalam lingkup yang sama juga seperti pembahasan kita di kreasi. Kau adalah 5 orang terdekatmu. Siapa 5 orang terdekatmu? Itu mengidentifikasi atau jiwa sosial. Nah, sehingga tidak banyak yang bisa saya sampaikan mengenai teknis public speaking. Saya lebih kepada tadi epistemologi public speaking supaya teman-teman kemudian dapat menjadikan itu sebagai latihan 10.000 jamnya. Apa yang kita lakukan di sini adalah upaya untuk memenuhi kaidah 10.000 jam kita. Saya pernah di posisi yang sama dengan Dila, walaupun dia pasti pernah di posisi yang sama kayak Dila, dan semoga di
cepat atau lambat. Kalau bisa cepat, dia akan berada di posisi yang sama kayak Pali dan saya sekarang. Gitu. Karena semakin cepat tuh memenuhi kaidah 10.000 jam. Kayaknya nih, kita resensi Glad William sentris. Iya. Glad William sentris. Dari dulu karena 10 jam itu, makanya contoh yang kita sering rujuk itu Ronaldo. Dia tidak datang buat contoh baru ya. Tadi Thomas Goodfriend sampai dia menyebut baseball sampai 5 kali. Saya kira itu antar saya supaya masih ada sekitar 5 menit untuk kita diskusi. Silakan. Oke. Operator. Ada kira-kira tadi sempat. Di sini nggak ada pertanyaan. Ya, coba. Jadi untuk teman-teman yang ada yang ikut live, silakan bertanya. Yang lain silakan bertanya juga. Bapak ada pertanyaan? Bapak? Tadi kamu bilang Iya. ketawa guys. Kita lagi pemilihan. Tuh ini kak, Ya. kayak apa nih metode berbicara supaya tertarik ya. Oke. Secara Tadi. yang paling penting. Oke. Iya. Metode yang paling penting. Kalau saya itu tadi penekanannya, argumentasi. Dua sih kalau saya selain aku saya tambahkan argumentasi dan bukti bahwa kata-katamu itu kau implementasikan. Sudah tidak jelaskan juga kamu kan. Nah, sama satu lagi, memang sangat penting melihat siapa pembicaranya. Iya. Menurut saya komunikannya. Iya. Tapi kan dia pertanyaannya nih, bagaimana caranya menarik lawan bicara? Supaya dia tertarik kan maksudnya. Misalnya kalau dia kan Bisa. dia baru mengembang brand personal brand. Oh iya benar. Gitu ya. Iya. Itu sih bukti dengan argumentasi. Itu jawaban komunikan cocok kalau pertanyaannya adalah bagaimana mengidentifikasi pembicara yang baik. Itu bisa jawabannya komunikan yang harus dilihat. Kan pertanyaannya adalah bagaimana menarik lawan bicara. Menarik atau menjadi pembicara yang baik. Iya. Gaya. Jadi saya tambahkan. Iya bisa. Udah habis. Oke, makasih ya. Terima kasih. Tambahan yang sangat bagus. Silakan tambahkan. Satu metode yang paling penting sebenarnya yang sempat disinggung dalam bukunya Larry King itu salah satunya itu adalah Intonasi. body language atau bahasa tubuh sempat disinggung oleh Kakanda Guru Pauli tadi. Kanda guru. Silakan. Jadi ini penting sekali karena ketika saya ingin mengatakan ketika saya ingin mengatakan cangkul tapi saya lupa namanya. Nah, dengan saya menggerakkan tangan saya dalam benak Bukan disapu teman-teman deh. itu kan berpikir oh yang dimaksud ini cangkul. Bagaimana gerakan cangkul? Bukan disapu. Begini. Yang salah ambil. Itu kan bisa ngelam juga. Bisa pancing. Bisa pancing. Jadi harus Ya. begini supaya tertarik audiens. Ya kira-kira gitu. Ini menurut Larry King. Intinya bahasa tubuh itu penting. Jadi bahasa tubuh itu penting. Mungkin bagus mau bilang kalau di kebun. Ah di ya gitu. Tahu siapa tahu ombak kaki sendiri juga di kebun. Biasa tuh guys tuh. Gestur. Intinya guys tuh. Intinya guys. Gitu, bro, Bapak. Kira-kira masih ada yang lain? Takim mungkin ini tentang seni berbicara Takim. Siapa tahu ada. Seperti Takim sebagai orang lapangan Merdeka, Muhammad Kiran. Saya orang lapangan kak. Saya sedikit, Kak. Sedikit. Oke, sedikit ya. Anda terkait masalah Oke, cukup. Sedikit kan? Sedikit kan? Baik. masalah sini berbicara terkait masalah yang Masalah saya tangkap tadi tentang Gimana? bahasa yang mempengaruhi mental psikologi dalam hal ini memotivasi diri untuk tetap bisa berbicara. Mantra tadi. Selain daripada itu kondisi-kondisi apa saja yang mempengaruhi selain daripada internal gitu. Tetap kita lanjut ya, walaupun Iya. videonya sudah lanjut, kita ada pertanyaan. Jadi- Kita tuju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kondisi-kondisi apa yang mempengaruhi supaya